Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Rabbi shrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qauli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Bapak Ibu, teman-temanku, guru di seluruh wilayah Indonesia, kami mendoakan semoga Bapak Ibu berada dalam keadaan sehat, murah rezekinya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jumpa lagi bersama kami, tentunya masih dalam channel YouTube Muhammad Asri, channel yang membahas tentang tutorial bermanfaat, informasi pendidikan terupdate, serta materi-materi pendidikan agama Islam yang bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu dan teman-temanku guru di seluruh wilayah Indonesia, pada kesempatan kali ini kita kembali membahas tentang kinerja guru dan kepala sekolah tahun 2024. Pada video pertama kemarin, kita langsung membuka aplikasi platform Merdeka Mengajarnya, yang di sana terdapat menu pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah tahun 2024. Namun, masih terbatas Bapak Ibu. Kenapa terbatas? Karena pada akhir tahun 2023 ini, kita hanya bisa membuat perencanaan dan mencoba-coba perencanaan tersebut. Tidak ada pembahasan tentang pelaksanaan dan juga penilaian dari pengelolaan kinerja yang terintegrasi dengan kinerja dari Badan Kepegawaian Negara. Nah, pada video kali ini kita akan bahas secara lengkap panduan teknis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah tahun 2024. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu guru dan kepala sekolah se-Indonesia, wajib banget nih menonton video ini agar Bapak Ibu memiliki pemahaman yang utuh tentang pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah tahun 2024 di platform Merdeka Mengajar yang terintegrasi langsung dengan kinerja Badan Kepegawaian Negara. Dan ini merupakan kemudahan dan untuk memudahkan bagi kita guru dan kepala sekolah dalam membuat, melaksanakan, dan juga menilai kinerja kita setiap tahunnya. Oke Bapak Ibu dan teman-temanku semuanya, mari kita mulai pembahasan pada video ini. Bapak Ibu, ini sekadar ta'aruf dari kami ya. Nama Muhammad Asri SPDI, pendidikan terakhir adalah Magister S2 Bapak Ibu, pekerjaan sebagai guru PAI, tempat tugas UPT SDN 17 Singgalang. Pengalaman terbaru kami tahun 2023 ini adalah yang pertama sebagai narasumber di organisasi AKPAI, yang kedua pelatih daerah PPKB guru, dan yang ketiga pengajar praktik PGP Angkatan 9, dan yang keempat sebagai konten kreator. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, pengelolaan kinerja. Bapak Ibu dan teman-temanku guru di seluruh wilayah Indonesia, pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar merupakan alat bantu yang memudahkan guru untuk menentukan sasaran kerja, lebih kontekstual, dan kebutuhan satuan pendidikan dan pengembangan karirnya demi peningkatan kualitas pembelajaran murid. Nah, tahapannya ada 3 Bapak Ibu, yaitu perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan penilaian. Seperti pada gambar ini. Gitu ya. Ini merupakan bentuk atau tampilan dari pengelolaan kinerja pada menu praktik pembelajaran di platform Merdeka Mengajar Bapak Ibu. Oke. Nah jadi, yang tahun 2023 ini kita mengerjakan, membuat RHK, kemudian mengerjakan tahapan-tahapannya, itu dengan membutuhkan pikiran, membutuhkan tenaga, dan membutuhkan dokumen yang sangat banyak Bapak Ibu guru. Namun di tahun 2024, dengan adanya menu pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar, kita akan lebih mudah, lebih simpel dalam mengerjakan
pengelolaan kinerja atau e-kinerja atau SKP di tahun 2024. Kita next. Nah, tahapan pengerjaan pengelolaan kinerja itu seperti yang sudah kami sampaikan tadi. Yang pertama adalah tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan ini, guru hanya perlu fokus meningkatkan kinerja pada salah satu indikator rekomendasi berdasarkan capaian rapor pendidikan yang terintegrasi di platform Merdeka Mengajar. Seperti ini Bapak Ibu. Nanti pada tahap perencanaan ada beberapa indikator rekomendasi ya. Untuk guru itu ada 8 indikator. Kemudian kita hanya memilih satu Bapak Ibu, yaitu yang masih kurang di sekolah kita, yang masih perlu peningkatan. Silahkan dipilih itu saja. Satu saja, nggak perlu 2 Bapak Ibu, cukup 1. Ya, itu adalah praktik pembelajaran. Nanti di tahapan praktik pembelajaran inilah yang akan dinilai oleh kepala sekolah dan juga akan dinilai oleh pengawas sekolah. Kemudian pada tahap pelaksanaan. Nah, pada tahap pelaksanaan ini, kepala sekolah akan melakukan observasi kelas dan melakukan penilaian berdasarkan rubrik yang telah disediakan di PMM. Jadi penilaiannya itu sudah jelas Bapak Ibu. Rubriknya ada, kriterianya ada, ketentuannya ada. Jadi kepala sekolah nggak mikir, nggak nerka-nerka lagi dalam menilai kinerja dari seorang guru tersebut. Ada rubriknya, ada yang harus dilihat oleh kepala sekolah ketika mengobservasi pelaksanaan kinerja guru di dalam kelas. Sesuai dengan pilihannya di perencanaan ini Bapak Ibu. Apakah guru dalam satu sekolah tersebut boleh memiliki perencanaan yang sama? Boleh. Bolehkah berbeda? Boleh. Asalkan masih pada rekomendasi yang ada di platform Merdeka Mengajar sesuai dengan rapor pendidikannya. Itu tahap yang kedua Bapak Ibu. Tahap yang ketiga adalah penilaian. Pada tahap penilaian, kepala sekolah dapat melihat rangkuman pencapaian guru untuk predikat kinerja yang terintegrasi dengan sistem e-kinerja BKN. Jadi Bapak Ibu, kita nggak repot-repot lihat e-kinerja dan segala macamnya. Cukup fokus di platform Merdeka Mengajar. Nanti kepala sekolah menilainya juga di platform Merdeka Mengajar, langsung nilainya masuk ke kinerja BKN. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kita next dulu. Sasaran penggunaan pengelolaan kinerja. Siapa sih sasaran penggunaan pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar ini? Apakah seluruh ASN yang ada di Indonesia? Jawabannya tentu tidak. Yang pertama adalah guru ASN Bapak Ibu. Nah, guru ASN mulai Januari tahun 2024 pukul 10 WIB, guru ASN hanya perlu mengisi perencanaan kinerja melalui platform Merdeka Mengajar yang terintegrasi langsung dengan e-kinerja BKN Bapak Ibu. Yang kedua sasarannya adalah guru non-ASN. Itu dianjurkan. Kalau Bapak Ibu masih belum ASN ya, berarti belum PNS dan juga belum P3K, kami mendoakan semoga Bapak Ibu segera ASN, PNS ataupun P3K. Nah, guru non-ASN ini itu dianjurkan untuk turut melakukan pengelolaan kinerja melalui PMM. Tujuannya apa? Meningkatkan kualitas pembelajaran yang langsung terstruktur, terorganisir, dan terpantau dengan baik di platform Merdeka Mengajar ini, baik dari segi perencanaan dan juga dari segi praktik pembelajarannya. Yang ketiga, siapa sasarannya? Adalah kepala sekolah sebagai atasan. Nah, kalau kepala sekolah sebagai atasan, berarti kepala sekolah di sini Bapak Ibu tujuannya adalah untuk menyetujui SKP, dokumen SKP, dan melakukan observasi kepada guru yang sudah menyusun perencanaan SKP di platform Merdeka Mengajar. Rubriknya ada, apa yang akan dinilai ada, standar nilainya juga sudah ada di sana. Tinggal Bapak Ibu kepala sekolah memilih saja, menentukan si A nilainya ini, si B nilainya itu, guru C nilainya ini, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kepala sekolah sebagai pegawai. Nah, kepala sekolah sebagai pegawai Bapak Ibu juga membuat SKP di platform Merdeka Mengajar, yaitu melakukan tahapan pengelolaan kinerja melalui PMM mulai tanggal 15 Januari 2024. Oke Bapak Ibu, kita next. Nah, halaman beranda pengelolaan kinerja. Ini merupakan halaman beranda Bapak Ibu di platform Merdeka Mengajar. Ketika Bapak Ibu klik pengelolaan kinerja, maka akan muncul seperti ini. Ya, ada pelaksanaan kinerja, lakukan observasi kelas. Nah, di sini praktik pembelajaran Bapak Ibu. Kemudian di menunya ada pengembangan kompetensi, ada tugas tambahan, gitu ya.
kemudian ada dokumentasi Bapak Ibu, yaitu dokumen KOSP, dan juga dokumen kehadiran kelas dan perilaku kerja. Nah, ini adalah berandanya Bapak Ibu dari pengelolaan kinerja tersebut. Selanjutnya, kita bahas satu persatu. Perencanaan kinerja. Rencana kinerja 1A Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Di halaman beranda pengelolaan kinerja, Bapak Ibu di sini di samping kanan ini akan melihat nanti dua menu. Yang pertama di beranda, yang kedua riwayat. Di beranda ini ada Bapak Ibu 1 sampai 31 Januari mulai perencanaan kinerja. Nah, Bapak Ibu tinggal klik mulai di sini. Ya, klik mulai, maka nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke menu berikutnya. Untuk mengetahui lini masa pengelolaan kinerja dapat dilihat di laman beranda ini Bapak Ibu. Yang ini, yang Januari perencanaan guru dan persetujuan atasan, Februarinya persiapan observasi kelas, Maretnya prodi observasi kelas dan diskusi tindak lanjut, April dan Mei-nya adalah pelaksanaan tindak lanjut guru dengan pemantauan atasan, yang Juninya adalah refleksi, penilaian dan penentuan predikat kinerja guru. Nah, ini Bapak Ibu tahapan atau lini masa dari pengelolaan kinerja tersebut. Jadi artinya dalam 1 tahun kita membuat perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kinerja sebanyak 2 kali, yaitu Prode semester 1 dan Prode semester 2, atau Prode Januari sampai Juni, Prode Juli sampai Desember. Kita next ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di sini, setelah Bapak Ibu klik mulai, maka dia akan muncul konfirmasi keabsahan data Bapak Ibu. Ya, kalau datanya sudah sesuai, silahkan Bapak Ibu klik data sudah sesuai. Nah, bila datanya belum sesuai, di mana Bapak Ibu akan melakukan? Di sini dia. Pembaharuan data di Dapodik apabila tidak sesuai. Edit data hanya dapat dilakukan sekali. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Pastikan Bapak Ibu datanya ini sudah benar. Jika belum benar, edit di Dapodik, dan perubahannya cuma bisa 1 kali Bapak Ibu. Oke ya, itu yang paling penting. Kalau sudah data sesuai, tidak ada yang salah, silahkan Bapak Ibu klik data sudah sesuai ini. Maka akan dilanjut ke sini Bapak Ibu. Dikonfirmasi kembali untuk meyakinkan bahwasanya data itu benar-benar sudah tepat dan sudah benar. Tidak ada kesalahan Bapak Ibu. Bila sudah benar dan tidak ada kesalahan, silakan Bapak Ibu klik ya lanjut. Nah, bila ada kesalahan silakan klik cek ulang ini. Next Bapak Ibu. Nah, di sini adalah perencanaan kinerja. Di perencanaan kinerja maka akan terlihat seperti ini Bapak Ibu, ya, tampilannya akan terlihat seperti ini. Yang pertama akan terlihat praktik pembelajaran. Ya. Praktik pembelajaran inilah yang tujuan utama atau yang akan dinilai dalam pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah ini Bapak Ibu. Ya, praktik pembelajaran ini. Nah, praktik pembelajaran ini Bapak Ibu pilih salah satu dari beberapa indikator yang disediakan di sini. Nah, untuk lebih pasnya pengelolaan kinerja tersebut, praktik pembelajaran ini, silakan Bapak Ibu lihat atau klik yang di sini, rapor pendidikan satuan pendidik Anda. Silakan Bapak Ibu cek di sini dulu. Nah, apa nilainya yang masih perlu dikembangkan atau perlu ditingkatkan? Kemudian diskusikan dengan kepala sekolah, diskusikan dengan rekan sejawat apa yang akan dipilih. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Silakan dipilih salah satu saja. Tidak boleh, jangan pilih 2, 1 saja Bapak Ibu kalau untuk praktik pembelajaran ini. Oke? Nah, perencanaan kinerja terdiri dari praktik pembelajaran, pengembangan kompetensi, tugas tambahan, perilaku kerja, dan rangkuman. Seperti ini ya Bapak Ibu. Ini akan di tahap-tahap nanti. Setelah praktik pembelajaran ini kita pilih, maka akan pindah ke pengembangan kompetensi, kemudian pindah ke tugas tambahan, kemudian pindah ke perilaku kerja, kemudian pindah ke rangkuman. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, next. Nah, kemudian ini dia ya Bapak Ibu. Silahkan diklik rapor pendidikan satuan pendidikan. Maka Bapak Ibu nanti akan melihat hasil capaian dari rapor pendidikan tersebut. Akan tampil seperti ini. Ini sudah terlihat ya, manajemen kelas kurang, dukungan psikologis cukup, metode pembelajaran baik. Maka apa yang perlu dikembangkan? Bapak Ibu pilih yang kurang ini. Ya.
Yang kurang ini silahkan Bapak Ibu itu yang dipilih untuk dikembangkan pada semester tersebut. Ya, pengelolaan kinerjanya atau praktik pembelajarannya Bapak Ibu. Terlihat ini, silahkan Bapak Ibu klik saya mengerti. Gitu ya. Nah, kemudian yang ketujuh, Bapak Ibu, indikator lainnya. Bapak Ibu boleh klik indikator lainnya untuk melihat rincian lain indikator yang direkomendasikan untuk perencanaan kinerja Bapak Ibu. Di sini akan kelihatan nanti lebih banyak tentang apa yang masih perlu sangat ditingkatkan, yang sedikit perlu ditingkatkan, dan apa yang sudah bagus. Nah, ini yang Bapak Ibu diskusikan dengan kepala sekolah dan rekan sejawat sebelum memilih indikator yang sesuai dengan rapor pendidikan ini untuk praktik pembelajaran. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, yang ke-8-nya, Bapak Ibu pilih salah satu indikator yang direkomendasikan atau dapat memilih indikator lainnya jika merasa kurang sesuai. Nah, Bapak Ibu, nah, silakan dipilih mana ini. Di sini nanti akan muncul beberapa rekomendasi ya Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh pilih di sini. Bila tidak sesuai, boleh pilih indikator lain berdasarkan diskusi dengan kepala sekolah dan juga rekan sejawat di sekolah tersebut. Oke Bapak Ibu, bila Bapak Ibu ya pas mengerjakan ini ada keperluan contohnya, maka Bapak Ibu boleh simpan terlebih dahulu, simpan draft gitu ya, nanti bisa dilanjutkan kembali. Next Bapak Ibu, pengembangan kompetensi. Nah, tadi Bapak Ibu ya, setelah memilih yang ini, Bapak Ibu bisa memilih selanjutnya yaitu pengembangan kompetensi. Ini berbeda lagi Bapak Ibu. Tadi praktik pembelajaran yang akan diobservasi, yang keduanya adalah pengembangan kompetensi yang bisa Bapak Ibu pilih. Nah, di sini di bagian kedua ini, di sini ya, berdasarkan peraturan yang berlaku. Nah, di sini nanti akan ada keterangan-keterangannya Bapak Ibu, dan di sini ada rencana hasil kerja yang bisa Bapak Ibu pilih, bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan Bapak Ibu di satuan pendidikan tersebut untuk pengembangan kompetensi Bapak Ibu gitu ya. Bapak Ibu bisa memilih RHKA, sudah ada poinnya di sana, sudah ada pilihannya di sana, dan di sana juga sudah dijelaskan bukti dukungnya apa yang akan Bapak Ibu unggah. Kemudian target kuantitasnya berapa Bapak Ibu bisa pilih. Bila Bapak Ibu memilih satu kegiatan, maka nilainya akan sesuai dengan satu kegiatan ini 8 poin. Nah, bila Bapak Ibu pilih 2 kegiatan, maka poinnya akan diakumulasikan 8 kali 2 menjadi 16 poin. Targetnya berapa per semester Bapak Ibu? Nah, seperti itu ya. Nah, minimalnya Bapak Ibu harus memiliki 32 poin per semester. Bila kurang, maka gagal pengembangan kompetensi Bapak Ibu dan akan mempengaruhi nilai. Oke. Kemudian bila Bapak Ibu ingin menambah, tinggal klik tugas tambah ini Bapak Ibu, yang nomor 12 ini. Silakan ditambah. Sampai berapa Bapak? Sampai Bapak Ibu sanggup. Dengan ketentuan apa yang Bapak Ibu sudah pilih di RHK ini, mesti Bapak Ibu lakukan. Dan mesti Bapak Ibu tuntaskan dalam semester tersebut. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, kemudian Bapak Ibu ya, akan muncul kotak seperti ini. Setelah Bapak Ibu pilih, bila ditambah maka akan muncul lagi Bapak Ibu pilih yang berbeda dengan RHK yang pertama. Karena RHK pertama nanti tidak akan bisa Bapak Ibu pilih lagi untuk RHK kedua. Silakan pilih RHK yang lainnya dan pilihannya sangat banyak Bapak Ibu ya. Nah, bila tidak membutuhkan Bapak Ibu bisa klik tombol hapus ini. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita ke tugas tambahan. Nah, ini menu yang ketiga Bapak Ibu, tugas tambahan di sini. Nah, tugas tambahan ini nanti juga akan sama menunya dengan pengembangan kompetensi ini Bapak Ibu, namun pilihannya sudah ada pula di sini. Bapak Ibu tidak memikirkan lagi, tidak melihat dasar-dasar hukum dan segala macamnya lagi Bapak Ibu, tinggal memilih yang ada di sini. Berapa buah? Silakan Bapak Ibu. Berapapun Bapak Ibu memiliki tugas tambahan. Sebagai wakil kepala sekolah kah, bendahara kah, wali kelas kah, dan segala macamnya ada di sini Bapak Ibu. Silakan dipilih. Apa nanti bukti dukungnya akan keluar juga di sini. Apakah surat keputusan atau yang lainnya, targetnya apa gitu ya. Target waktunya berapa akan muncul di sini. Bila Bapak Ibu mau nambah, silahkan klik tambah di sini nanti Bapak Ibu. Bisa ditambah.
Nah, setelah itu kita ke perilaku kerja Bapak Ibu, ke menu yang keempat. Nah, di perilaku kerja ini Bapak Ibu, di situ akan ada 7 pilihan Bapak Ibu. 7 aspek yang dapat diobservasi Bapak Ibu. Dan ini dinilai gitu ya, dinilai oleh kepala sekolah atau atasan Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal pilih apa kegiatannya dan bagaimana pula menerapkan perilaku tersebut dalam keseharian. Nah, jadi indikatornya itu sangat jelas Bapak Ibu. Bila akan diobservasi, maka akan mudah kepala sekolah melihat observasinya. Karena sangat jelas ya indikator-indikator yang bisa dinilai. Oke, kemudian bila Bapak Ibu sudah memilih aspeknya segala macamnya ini, yang 7 aspek ini, maka Bapak Ibu tinggal klik ke rangkuman ini. Nah, di rangkuman ini Bapak Ibu ya, di rangkuman ini dapat melihat seluruh hasil pengisian perencanaan kinerja Bapak Ibu. Mohon untuk memastikan pengisian sudah sesuai dan sudah benar. Silakan Bapak Ibu perhatikan kembali di bagian ini apakah semuanya sudah benar atau masih ada kesalahan. Kalau masih ada kesalahan, silakan klik tombol ubah di sini Bapak Ibu. Bila tidak ada kesalahan lagi, maka Bapak Ibu silakan klik lanjut ajukan. Nah, ini Bapak Ibu. Berarti kita sudah selesai merencanakan. Lanjut ajukan kepada siapa? Mengajukan kepada kepala sekolah atau atasan kita. Seperti itu ya. Maka dia akan masuk nanti ke platform Merdeka Mengajar milik kepala sekolah kita. Siapa yang sudah mengajukan perencanaan kinerja tahun 2024. Kita next Bapak Ibu. Nah, di sini akan muncul tadi Bapak Ibu. Nanti akan muncul di atas tadi. Tadi kan di sini kliknya mulai gitu ya. Kalau sekarang sudah berubah Bapak Ibu, yaitu menunggu persetujuan atasan. Nah, disinilah nanti kepala sekolah apabila sudah disetujui oleh kepala sekolah, maka di sini akan muncul nanti sudah disetujui. Kalau di sini masih menunggu persetujuan atasan Bapak Ibu. Nah, jadi apa tugas Bapak Ibu di sini? Tugasnya adalah memeriksa laman beranda secara berkala untuk melihat status perencanaan kinerja Bapak Ibu dengan cek perencanaan kinerja. Oke, Bapak Ibu menunggu persetujuan kepala sekolah di sini. Kita next. Nah, kedua menyepakati rencana kinerja. Oke, Bapak Ibu. Tadi kita sudah buat perencanaan, sudah kita ajukan ke kepala sekolah. Maka dia akan muncul di sini lagi di platform Merdeka Mengajar, perencanaan kinerja Anda sudah disetujui atasan. Oke? Nah, apalagi tugas kita di sini Bapak Ibu? Tugas kita di sini adalah cek perencanaan kinerja kita. Nah, agar apa? Agar ini bisa kita diskusikan dengan kepala sekolah kita, penyesuaian dengan atasan, apabila sudah disesuai, apakah ada yang perlu disepakati rencana kinerja Bapak Ibu, maka Bapak Ibu bisa lihat di sini. Silakan Bapak Ibu klik cek perencanaan kinerja ini ya. Maka nanti akan muncul seperti ini. Nah, Bapak Ibu, munculnya seperti ini ya. Nah, ada penyesuaian dari atasan. Cek kembali perencanaan kinerja hasil kerja utama Anda yang sudah disetujui atasan. Klik ke hasil kerja tambahan untuk melihat penyesuaian rencana untuk hasil kerja tambahan. Nah, Bapak Ibu, di sini akan kita lihat statusnya apakah rencana kita disetujui oleh kepala sekolah semuanya atau ada penyesuaian dari atasan. Kalau ada penyesuaian, silahkan Bapak Ibu cek dan silahkan disesuaikan. Atau Bapak Ibu boleh diskusikan langsung dengan kepala sekolah ketika sudah melihat adanya penyesuaian ini. Ya, setelah ada Bapak Ibu menyelesaikan hal ini dan dia tidak ada lagi penyesuaian, sudah disetujui oleh kepala sekolah semuanya, Bapak Ibu tinggal klik ke hasil kerja tambahan ini. Nah, di hasil kerja tambahan ini, Bapak Ibu nanti Bapak Ibu juga bisa melihat penyesuaian yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap rencana hasil kerja tambahan tersebut. Apakah ada penyesuaian atau sudah disetujui semua oleh kepala sekolah. Ya, kalau tidak ada lagi penyesuaian, Bapak Ibu tinggal klik ke perilaku kinerja ini. Maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, dia munculnya seperti ini ya. Nah, periksa juga penyesuaian dari perilaku kerja. Akan ada tanda ada penyesuaian dari atasan. Nah, Bapak Ibu, bila di sini ada penyesuaian dari atasan, maka akan muncul juga di sini Bapak Ibu
Bila tidak ada penyesuaian dari atasan, maka tombol ini tidak akan muncul. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Kalau seandainya sudah selesai semua, tidak ada lagi penyesuaian, sudah Bapak Ibu sesuaikan antara Bapak Ibu dan atasan Bapak Ibu atau kepala sekolah Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu klik sepakati. Nah, berarti Bapak Ibu sudah dapat melaksanakan pengelolaan kinerja tersebut. Kalau sudah diklik sepakati ini Bapak Ibu. Oke, itu untuk perencanaannya sudah selesai. Sudah diajukan, sudah disesuaikan dengan kepala sekolah. Kita lanjut ke tahap kedua, yaitu pelaksanaan kinerja tersebut. Seperti apa sih sebenarnya pelaksanaannya? Apakah ribet atau mudah gitu ya Bapak Ibu? Ayo kita next lagi. Selanjutnya Bapak Ibu, yaitu di pelaksanaan kinerja tersebut. Apabila atasan sudah menyetujui perencanaan kinerja, laman beranda akan berubah menjadi seperti ini. Anda dapat memantau progres pelaksanaan kinerja Anda untuk melakukan observasi kelas. Untuk memulai, klik cek langkah observasi. Nah Bapak Ibu, setelah disepakati tadi antara Bapak Ibu dan atasan, maka beranda kita akan berubah seperti ini Bapak Ibu. Ya, tinggal perencanaan sudah selesai, maka dia akan pindah ke pelaksanaan kinerja. Nah, untuk berikutnya Bapak Ibu bisa klik cek langkah observasi. Nah, nanti ini disepakati dengan kepala sekolah Bapak Ibu ya, kapan akan dilakukan observasi ke ruang kelas Bapak Ibu untuk mengecek perencanaan kinerja yang sudah Bapak Ibu lakukan, apakah sudah terlaksana dengan baik atau belum terlaksana dengan baik. Dan yang perlu diingat, pada tahap observasi ini bukan untuk menilai, Bapak Ibu, bukan untuk menilai, namun untuk mempertimbangkan atau untuk memperbaiki kinerja guru tersebut agar sesuai dengan perencanaannya. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu, diskusi persiapan observasi di kelas. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah klik ya, yang ini kita sudah klik cek langkah observasi, maka akan muncul dia seperti ini. Untuk memulai pengisian dokumen persiapan observasi kelas, klik kumpulkan. Nah Bapak Ibu, nah perlu diperhatikan bahwa pengisian pelaksanaan harus dilakukan secara berurutan. Anda tidak bisa ke langkah selanjutnya apabila belum selesai. Nah Bapak Ibu, nah di sini nanti Bapak Ibu tinggal klik kumpulkan dokumen ya, persiapan. Silakan klik kumpulkan dokumen persiapan. Apa saja nanti dokumen persiapannya, Bapak Ibu akan lihat di sini. Formulir diskusi persiapan. Nah, Anda apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi kelas, maka dia di sini akan ada pilihan lagi Bapak Ibu. Berikut merupakan formulir diskusi persiapan. Anda perlu mengisi poin-poin yang nantinya akan diobservasi oleh atasan. Nah, kita memilih lagi di sini Bapak Ibu, apa yang akan diobservasi oleh kepala sekolah kita. Pilih perilaku yang ingin diperbaiki dan juga dipelajari oleh Anda dengan memberikan tanda checklist pada kotak. Bapak Ibu tinggal klik centang di sini ya. Kemudian isi kolom dengan upaya yang Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku. Nah, di sini Bapak Ibu, apa upaya kita untuk mempelajarinya. Oke, Bapak Ibu silakan dicentang mana yang akan dicentang pada formulir diskusi persiapan ini. Kita next Bapak Ibu. Nah, di sini akan muncul jadwalnya lagi Bapak Ibu. Nah, ini silakan Bapak Ibu sepakati dengan kepala sekolah ya. Tanggal berapa, jenjangnya apa, kelasnya berapa, mata pelajarannya apa, catatan lainnya Bapak Ibu silakan dibuat di sini. Jam observasi Anda juga dapat menuliskan catatan lain jika ada. Nah, di sini Bapak Ibu silakan diisi lagi kapan Bapak Ibu akan diobservasi oleh kepala sekolah. Nah, ini lengkap di sini datanya Bapak Ibu ya. Oke, kita next Bapak Ibu, unggah dokumen. Nah, Anda juga dapat mengunggah dokumen pendukung seperti RPP, modul ajar atau perangkat asesmen. Apabila ada dokumen yang ingin diunggah, klik unggah. Apabila ingin mengganti dokumen, klik edit, klik kumpulkan jika isian sudah lengkap. Nah, di sini Bapak Ibu, ini akan muncul lagi menunya ketika sudah selesai ini, maka dia akan muncul ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa unggah di sini RPP, modul ajar, perangkat asesmen pada waktu observasi tersebut. Nah, yang perlu Bapak Ibu ingat, formatnya adalah PDF. Maksimal ukurannya 10 MB. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu sudah mengunggah semuanya, maka silakan klik kumpulkan.
bila nanti akan dikumpulkan belum siap ya, nanti akan diunggah lagi dokumen lainnya, maka Bapak Ibu boleh klik simpan draft. Oke, kita next Bapak Ibu. Nah, setelah itu, maka dari menu pertama tadi, kumpulkan dokumen persiapan ini akan pindah ke menu kedua Bapak Ibu, yaitu menunggu atasan melakukan observasi. Berarti ini kepala sekolah sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan tadi, maka akan pindah ke sini Bapak Ibu. Kepala sekolah akan melakukan observasi sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan dan disepakati tadi. Nah, Bapak Ibu, kepala sekolah akan melakukan observasi praktik kinerja. Nah, di sini dia nanti. Maka kepala sekolah akan melihat Bapak Ibu mengajar dan melaksanakannya di dalam kelas Bapak Ibu dengan rubrik atau penilaian-penilaian yang sudah jelas. Jadi kepala sekolah tidak menerka-nerka Bapak Ibu. Sudah ada rubrik penilaiannya. Kita next ya. Nah, Bapak Ibu, klik rincian untuk melihat dokumen yang terdiri dari rincian observasi yang akan dilakukan oleh kepala sekolah. Bapak Ibu bisa cek di sini apa saja yang akan diobservasi oleh kepala sekolah tentang kinerja Bapak Ibu. Ya. Kemudian berikut adalah tampilan dari rincian observasi informasi terdiri dari jadwal, fokus penilaian, dan observasi. Nah, di sini akan muncul lagi Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu klik yang cek rincian ini, maka akan muncul di sini. Observasi dilakukan sesuai dengan jadwal ini. Atasan akan mengisi dokumen observasi Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu juga cek rubrik observasi. Bisa dilihat rubriknya apa yang akan dinilai oleh kepala sekolah. Ya, maka Bapak Ibu bisa cek di sini. Kemudian persiapkan dengan matang dan semangat Bapak Ibu. Di sini ya, maka akan muncul nanti semuanya bisa Bapak Ibu cek dan bisa Bapak Ibu lihat. Oke. Kemudian setelah observasi, maka masuk ke diskusi tindak lanjut observasi kelas. Nah, di sini dia Bapak Ibu. Ini menu ketiga, pindah lagi ke menu ketiga, yaitu ada kumpulkan dokumen tindak lanjut. Apabila kepala sekolah sudah melakukan observasi, akan muncul tanda checklist dan Anda dapat melanjutkan untuk mengumpulkan dokumen tindak lanjut. Di sini Bapak Ibu, tadi dia sudah dilakukan observasi, maka dia akan dicentang seperti ini. Nah, klik kumpulkan untuk mengisi dokumen tindak lanjut. Nah, dokumen tindak lanjut ini Bapak Ibu bisa isi dengan klik tombol kumpulkan. Kita next dulu Bapak Ibu. Nah, di sini akan muncul lagi menunya ini Bapak Ibu, yaitu periksa hasil penilaian observasi. Nah, Anda akan mendapatkan hasil penilaian dari kepala sekolah atau atasan. Klik lanjut untuk mulai pengisian tindak lanjut. Nah, Bapak Ibu akan lihat nilainya di sini ya. Guru melakukan komunikasi positif dengan membangun suasana kelas yang kondusif, dilakukan dan efektif. Maka nilainya akan muncul di sini Bapak Ibu. Nah, ini ada yang belum dilakukan tapi belum efektif. Nah, nilainya akan muncul di sini Bapak Ibu ya. Akan muncul, kelihatan nanti nilainya. Silakan ketika melihat ini, Bapak Ibu bisa lanjutkan ke pengisian tindak lanjut. Kliknya di mana? Kliknya di tombol lanjut ini Bapak Ibu. Nah, setelah diklik maka muncul di sini. Nah, di sini apa yang akan kita kerjakan? Mulai mengisi formulir diskusi tindak lanjut, pastikan Anda mengisi dengan berdiskusi dengan kepala sekolah. Isi dengan menceritakan tantangan atau kendala yang dihadapi ketika melakukan praktik pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu kita bercerita di sini ya. Apa yang menjadi hambatan, menjadi tantangan kita ketika melakukan praktik pembelajaran tersebut di kelas ketika kepala sekolah atau atasan kita melakukan observasi. Kita cerita di sini. Refleksi guru ini Bapak Ibu. Oke ya. Kita next lagi Bapak Ibu. Nah, memilih tindak lanjut dari platform Merdeka Mengajar. Nah, nanti setelah selesai diobservasi, kita akan memilih tindak lanjutnya di platform Merdeka Mengajar ini. Nah, untuk memilih pilihan belajar di PMM untuk kegiatan tindak lanjut. Pilih salah satu atau lebih tujuan tindak lanjut. Pilih materi pembelajaran di platform Merdeka Mengajar ini Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu bisa pilih ya, refleksi dalam pembelajaran. Bapak Ibu akan pilih di sini, boleh pilih. Nanti belajarnya di platform Merdeka Mengajar saja Bapak Ibu. Kapan dilakukan ini? Bapak Ibu boleh dilakukan di waktu-waktu senggang, tidak pula dalam waktu efektif pembelajaran Bapak Ibu. Oke ya, Bapak Ibu bisa pilih di sini untuk pembelajaran tindak lanjutnya. Setelah itu apalagi Bapak Ibu? Kita next. Nah, di bagian ini, tuliskan rencana periode Anda untuk mempelajari materi di PMM. Anda bisa menulis secara bebas waktunya. Bapak Ibu bebas waktunya.
Pokoknya masih dalam semester tersebut. Pilih dukungan yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu untuk melakukan tindak lanjut. Dukungan apa yang Bapak Ibu perlu terima gitu ya untuk melakukan tindak lanjut tersebut. Nah, jadi ini pembelajarannya lebih bermakna Bapak Ibu. Di observasi lanjut ada tindak lanjutnya, ada perbaikannya, ada belajarnya Bapak Ibu. Ya, kita next. Nah, memilih tindak lanjut dari pilihan belajar lainnya. Bapak Ibu juga bisa mengisi rencana tindak lanjut dengan memilih pembelajaran lain untuk tindak lanjut apabila ada rencana pilihan belajar lainnya. Nah, Bapak Ibu tidak harus selalu belajarnya di PMM. Bapak Ibu bisa memilih tujuan tindak lanjut yang lain gitu ya untuk tindak lanjut dari observasi kepala sekolah tersebut. Kita next Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu setelah dilakukan rencana tindak lanjut Bapak Ibu, apabila belum selesai dan akan diteruskan di kemudian hari, maka Bapak Ibu klik simpan draft ini. Bila belum selesai di sini. Bila sudah selesai rasanya silahkan Bapak Ibu klik kumpulkan. Gitu ya. Selanjutnya apa Bapak Ibu? Kita cek refleksi dan tindak lanjut observasi kelas. Nah, gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu maka sudah akan pindah ke menu yang ini, yaitu kumpulkan dokumen refleksi tindak lanjut. Nah, silakan Bapak Ibu klik kumpulkan dokumen dan refleksi tindak lanjut ini, maka akan muncul ini Bapak Ibu. Ya, akan muncul ini di PMM tersebut, yaitu pilihan belajar dari platform Merdeka Mengajar. Pada bagian kiri merupakan hasil yang ini Bapak Ibu, pengisian rencana tindak lanjut. Bapak Ibu klik selengkapnya untuk melihat rinciannya. Kemudian isi maksimal 500 karakter mengenai hasil inspirasi yang sudah didapat di pembelajaran. Di Bapak Ibu isi di sini ya. Nah, berdasarkan hasil pembelajaran yang sudah Bapak Ibu lakukan di platform Merdeka Mengajar tersebut. Kemudian di sini Bapak Ibu isi dengan perubahan yang akan Bapak Ibu capai dengan maksimal 500 karakter. Silakan Bapak Ibu tulis di sini perubahannya apa gitu ya. Kita next Bapak Ibu. Nah, di kolom yang ini, di tantangan ini, Bapak Ibu isi 3 tantangan yang paling sulit dihadapi pada saat melakukan perubahan. Di kolom ini ya. Kemudian di kolom yang ini, yang ke-6 ini upaya perbaikan adalah Bapak Ibu isi dengan rencana tindak lanjut untuk perbaikan di kemudian hari setelah Bapak Ibu melakukan pembelajaran tersebut. Nah, setelah itu lakukan pengisian yang sama di sini Bapak Ibu apabila juga memasukkan pilihan belajar selain menggunakan platform Merdeka Mengajar dengan pertanyaan yang sama. Tadi ya kan sebelumnya kita sudah bahas adanya pembelajaran di luar PMM yang bisa Bapak Ibu pilih. Bila Bapak Ibu pilih belajar di luar PMM, Bapak Ibu juga isikan sesuai dengan yang tadi Bapak Ibu ya. Inspirasinya apa, capaiannya apa, tantangannya apa. Sama dengan yang tadi Bapak Ibu. Nah, ini sama ya. Bapak Ibu bila sudah selesai atau bila sudah selesai Bapak Ibu tinggal klik kumpulkan. Bila ingin dilanjutkan nanti belum selesai maka klik saja simpan draft terlebih dahulu. Kita next Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu untuk tahapan ini pelaksanaan observasi kelas sudah selesai ditandai dengan angka menunjukkan 100% ini Bapak Ibu. Ya, nih 100%. Selanjutnya adalah mengumpulkan dokumen. Ya, pengumpulan dokumen lagi Bapak Ibu. Kalau di sini sudah selesai. Berarti praktik pembelajaran ini sudah selesai. Mulai tadi dari perencanaan, kemudian refleksi tindak lanjut, kemudian lagi kita kumpulkan refleksinya, maka akan muncul seperti ini. Berarti tahapan 1 dari RHK kita sudah selesai. Oke, pengumpulan dokumen bukti dukung. Nah, ini Bapak Ibu ya, kita lanjut ke pengumpulan dokumen bukti dukung. Untuk menindaklanjuti hasil perencanaan kinerja Bapak Ibu perlu mengunggah bukti dukung hasil pembelajaran Bapak Ibu dari pelatihan mandiri PMM. Nah, Bapak Ibu tinggal klik kumpulkan. Nah, sini ya. Nah, untuk mengumpulkan bukti dukung, silahkan klik kumpulkan. Maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini RHK yang Bapak Ibu pilih tadi dari pengembangan kompetensi ya. Bapak Ibu sudah milih beberapa pengembangan kompetensi di perencanaan. Maka Bapak Ibu tinggal mengumpulkan bukti dukung dari RHK masing-masing RHK yang sudah Bapak Ibu pilih. Apa yang Bapak Ibu klik di sini? Klik kumpulkan.
Ya, nanti bukti dukungnya sesuai dengan yang sudah kita bahas di awal tadi. Kumpulkan saja Bapak Ibu, nanti diunggah di sini. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu akan muncul seperti ini. Maka di sini sertifikat Taufik 1 contohnya. Silakan Bapak Ibu klik unggah gitu ya. Maka akan diarahkan Bapak Ibu di mana dokumen itu berada. Silakan Bapak Ibu klik unggah ya. Oke. Nah, di sini kemudian dia akan muncul Bapak Ibu, bukti dukung dapat diunggah dari laptop atau komputer Bapak Ibu, atau juga dapat langsung mengambil dari halaman bukti karya Bapak Ibu. Klik unggah dokumen atau ambil karya untuk melampirkan hasil buktinya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ada dua pilihan ya, boleh mengunggah dari komputer, boleh Bapak Ibu ambil dari bukti karya ini. Ini langsung terintegrasi dari PMM ya Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu setelah selesai mengisi yang dua ini, maka akan pindah ke halaman ini Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu sudah melihat sertifikatnya atau bukti-bukti dukungnya. Bapak Ibu bisa cek kembali, bisa diedit pula. Bila sudah tidak ada lagi yang akan diisi di sini, Bapak Ibu bisa klik kumpulkan. Bila masih ada, nanti akan dicek ulang, maka Bapak Ibu boleh klik draft terlebih dahulu. Kita next Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu ya, bukti dukungnya sudah dikumpulkan untuk RHK 1. Nanti Bapak Ibu bisa cek lagi ya. Ini di sini kan sudah dikumpulkan statusnya. Bapak Ibu bisa cek kembali. Kemudian Bapak Ibu pindah ke RHK 2 sampai selesai RHK yang sudah Bapak Ibu rencanakan. Oke. Kemudian Bapak Ibu, di sini pengembangan kompetensi sudah selesai nih bukti dukungnya. Apalagi yang akan kita kumpulkan yaitu ke tugas tambahan ini Bapak Ibu. Silahkan diklik kumpulkan bukti dukung ini. Oke Bapak Ibu, ini kita sudah berada di tahap akhir ya Bapak Ibu. Kita ini sudah berada di tahap akhir dari SKP kita di semesternya ini Bapak Ibu. Karena kita sudah sampai di tugas tambahan. Di sini tinggal Bapak Ibu kumpulkan dan silakan Bapak Ibu unggah bukti dukungnya. Sama dengan mengunggah bukti dukung di pengembangan kompetensi ini. Nah, Bapak Ibu dari cek dokumen lainnya ini, Bapak Ibu tinggal cek KOSP-nya, dokumen daftar hadirnya. Silahkan Bapak Ibu dicek aja lagi Bapak Ibu ya. Ini pertanyaan yang sering ditanyakan atau diajukan Bapak Ibu di platform Merdeka Mengajar gitu ya. Apakah yang harus dilakukan jika saya tidak bisa akses pengulangan kinerja dikarenakan jenis PTK berbeda? Nah, Bapak Ibu bisa merubahnya di Dapodik ke operator sekolah gitu ya. Apakah memungkinkan untuk memilih lebih dari satu sub indikator pada tahap perencanaan kinerja di praktik kinerja? Nah, dapat memilih satu saja Bapak Ibu, tidak bisa memilih dua gitu ya. Oke Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, itulah panduan teknis dari menu pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di platform Merdeka Mengajar. Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan juga penilaian, dan juga pengumpulan bukti dukung Bapak Ibu. Semuanya sudah lengkap kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Dan ini masih berbentuk materi Bapak Ibu. Di video kami berikutnya, insya Allah akan kita lihat langsung bagaimana prakteknya atau bagaimana tutorialnya secara teknis, secara langsung di platform Merdeka Mengajar. Sampai jumpa pada video kami berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa Bapak Ibu klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan video-video terupdate dari kami. Kemudian Bapak Ibu like juga video ini, komentar juga apabila masih ada pertanyaan-pertanyaan yang akan Bapak Ibu sampaikan atau pendapat-pendapat yang akan Bapak Ibu berikan. Silakan sampaikan di kolom komentar. Dan bila video ini bermanfaat menurut Bapak Ibu, silahkan diklik tombol share sebanyak-banyaknya agar manfaat itu menebar ke seluruh pelosok-pelosok negeri di Indonesia ini. Sampai jumpa, salam hormat, salam semangat dari kami, salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.